السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia, hidayah, taufik dan keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita semua, serta senantiasa kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah anugerahkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Allah berikan keistiqomahan kepada kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah sebagai bentuk amal saleh, amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pada lembaran-lembaran amal saleh kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita. Kita membaca salawat salam dengan penuh kerinduan dan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah sempurna iman seseorang dan tidak dapat merasakan manisnya iman melainkan dengan mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada yang lainnya. Nantiasa kita meminta, mohon kepada Allah, Allah anugerahkan kepada kita semua nilai-nilai mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah, Allah layakkan dan Allah pantaskan kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukhulul jannah, masuk surga bighairi hisabin wala azab, tanpa dihitung amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Di pertemuan kali ini kita akan meneliti, membahas, mencari hikmah dari apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini mauquf. Mauquf itu tidak sampai periwayatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini ucapan sahabat, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di riwayat yang lain dia marfu. Marfu artinya bahwa ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia marfu? Karena di riwayat yang lain menggunakan redaksi yang berbeda, satu kalimat yang beda, tapi maknanya sama. Nah, Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih mencantumkan hadis ini hadis mauquf, bahwa
ucapannya bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, sahabat Abdullah berkata, "Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Yang artinya, sesungguhnya Allah telah membagi di antara kalian. Allah menganugerahkan, Allah memberikan kepada kalian akhlak-akhlak yang mulia. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah telah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Jadi akhlak mulia yang nampak dari seorang muslim sesungguhnya adalah bimbingan pemberian mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah membagi rezekinya terhadap hamba-hambanya. Nah, dari sini kemudian jemaah sekalian, kita dapat memahami bahwa segala sesuatu berupa kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, hal ini adalah karena anugerah Allah. Allah yang berikan. Sehingga pemberian Allah terhadap orang-orang beriman tatafawat, ya, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah memberikan rezeki yang berbeda-beda, nilainya, kualitasnya, kuantitasnya terhadap hamba-hambanya. Ada orang yang diberikan anugerah kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki sifat sabar yang luar biasa. Di sisi lain, kita melihat ada orang yang ternyata kurang sabar. Ada orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul tawakal. Di sisi lain mungkin kita menemukan atau mungkin kita merasakan bahwa diri kita tidak setawakal orang lain. Dan seterusnya, sifat-sifat mulia, akhlak-akhlak yang baik. Nah, dari sini kemudian jemaah sekalian Allah muliakan, hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah anugerahkan, Allah berikan akhlak-akhlak yang mulia kepada diri kita. Sebagaimana kadang kita begitu getol, tidak lupa dan terus-menerus minta kepada Allah berupa rezeki. Di dalam doa-doa kita senantiasa meminta rezeki kepada Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Kita minta rezeki yang berkah, yang halal. Mungkin juga minta rezeki yang berlimpah. Nah, di sini kemudian kita jangan lupa meminta kepada Allah hal yang lain yang juga merupakan hakikatnya pemberian Allah. Apa itu? Akhlak mulia. Makanya Nabi SAW sampai kepada kita riwayat tentang doa yang diajarkan oleh Nabi, doa bercermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Itu doa bercermin. Ya Allah, sebagaimana Engkau anugerahkan kepadaku sebuah rupa yang indah, tubuh yang baik,
maka anugerahkan kepadaku ya Allah akhlak yang baik. Nabi minta kepada Allah agar dianugerahkan akhlak yang mulia. Berarti akhlak mulia itu timbul dari seseorang karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan ini. Bukan hanya minta urusan-urusan dunia untuk kecukupan dan kebahagiaan kita, tapi kita lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang tentu lebih bernilai, lebih membawa keselamatan. Keselamatan di dunia dengan akhlak yang mulia dan keselamatan di akhirat, masuk surga. Nabi pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Apa perkara yang paling banyak mengantarkan seseorang masuk surga? Nabi berkata, qala taqwallah wa husnal khuluq. Hal yang paling banyak membawa seseorang dan menghantarkannya masuk ke dalam surga Allah, kata Nabi, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Hanya penting kemudian kita minta ini perkara yang akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi, Allah yang memberikan. Kalau ada orang yang subhanallah sabar, berarti memang Allah lah yang menganugerahkan sifat sabar itu. Kenapa Allah anugerahkan? Ya mungkin dia selalu minta kepada Allah nilai-nilai sabaran. Mudah bagi seseorang merubah sifat yang tadinya buruk menjadi baik. Kalaulah kemudian kita berargumentasi, oh memang genetiknya begitu, keturunannya begitu. Orangnya nggak sabaran, akhirnya anaknya juga nggak sabaran, keturunannya nggak sabaran. Bisa nggak kita memutus hal tersebut? Ya tentu dengan minta kepada Allah. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Yang awalnya begitu keras, betul-betul keras terhadap Islam, nggak suka. Ya. Ketika adiknya menyampaikan Islam, Fatimah pun dia tutup telinga, nggak mau dengar, benci, ya, nggak senang terhadap Islam. Tapi mudah bagi Allah kemudian merubah hal tersebut, ya. Memutus nilai-nilai sifat buruk itu kemudian menggantinya dengan nilai-nilai mulia, akhlak terpuji. Berubah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Mungkin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, Allah kemudian memutus nilai-nilai akhlak yang buruk itu kemudian tidak terwarisi. Ya. Allah kuasa. Sebagaimana juga ada penyakit-penyakit yang karena faktor genetik itu ya terputus, apalagi dari penyakit yang disebabkan karena makhluk gaib. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi kepada hamba-hambanya akhlak-akhlak mulia sebagaimana Allah ya membagi rezekinya kepada makhluk. Berbeda-beda. Si fulan diberikan rezeki ya semasa hidupnya ditentukan oleh Allah, ditakdirkan sekian dan tidaklah dia mati melainkan setelah mendapatkan semua rezeki yang ditakdirkan oleh Allah. Si fulan beda rezekinya dengan orang lain. Tingkat jumlahnya, ya, kuantitasnya berapa, tinggalnya di mana, kebahagiaannya dan seterusnya. Allah yang membagi. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya
Rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kata Allah, kamilah yang membagi anugerah kami, rezeki kami di antara mereka, di antara manusia. Ma'isyatahum, rezeki dalam kehidupan mereka, Allah yang berikan. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami mengangkat sebagian di atas sebagian yang lain beberapa derajat, baik lewat rezeki ya yang Allah berikan ataupun lewat akhlak mulia. Allah berikan rezeki dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qasama bainakum arzaqakum. Kita selalu minta diberikan rezeki oleh Allah. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepada kami yang halal, yang berkah. Kemudian terselip di situ kalimat yang banyak ya Allah. Enggak apa-apa. Kita minta rezeki yang berlimpah tapi yang berkah. Kita enggak tahu jumlah rezeki kita, di mana dan lewat jalan apa Allah berikan rezeki. Kita minta. Maka jangan lupa pula kita minta kepada Allah agar Allah anugerahkan sifat-sifat mulia sebagaimana kita minta urusan-urusan dunia. Wa inna Allah ta'ala yu'tal mala man ahabba wa man la yuhib. Hanya saja di sini disebutkan Allah anugerahkan rezeki, yaitu urusan-urusan dunia berupa harta, man ahabba, orang yang dicintai oleh Allah dikasih. Orang yang rajin salat, rajin ibadah, dekat dengan Allah, minas salihin, minal anbiya, bahkan dari kalangan para nabi yang dicintai oleh Allah dikasih, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan harta. Harta bagian dari rezeki. Dan tidak semua rezeki itu berbentuk materi. Ya. Allah berikan harta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Wa man la yuhib, dan Allah juga gelontorkan. Allah bukakan ya bagi orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, diberikan juga harta. Harta bagian dari rezeki yang qasamahullah, yang Allah bagi. Kalau kita lihat dari kalangan para nabi, ada di antara mereka yang betul-betul diberikan harta berlimpah. Seperti Nabi Daud alaihissalam, menjadi seorang raja. Itu raja, tidak ada raja yang miskin. Dia yang berkuasa. Allah anugerahkan kepada Daud kerajaan langit dan kerajaan bumi sebagai raja, kemudian sebagai rasul. Allah anugerahkan dunia, Allah anugerahkan akhirat. Dicintai oleh Allah, dikasih harta. Bahkan harta dan kedudukan kerajaan itu beliau wariskan kepada anaknya Sulaiman. Bagaimana enggak sempurnanya ya nikmat karunia yang Allah berikan. Dan ini dapat kita memastikan bahwa harta yang Allah berikan kepada Nabi Daud karena bentuk cintanya Allah. Bagaimana tidak? Karena dia seorang nabi, seorang rasul. Tapi kalau harta diberikan kepada orang yang kita nggak bisa jamin apakah itu karena cinta atau tidak, kita nggak bisa jamin. Kalau para nabi dijamin oleh Allah, Al-Quran, ya, manusia yang dipilih oleh Allah karena kecintaan Rabbul Alamin, Allah angkat sebagai nabi dan rasul. Tapi kalau selain itu kan kita nggak bisa jamin, apalagi diri kita. Allah bukakan terang-terang dunia itu berlimpah. Bisa nggak kita menjamin, oh ini karena Allah cinta? Kita nggak bisa menjamin.
tidak bisa menjamin diri kita, tidak bisa menjamin bahwa kalau ada orang lain ya, yang diberikan harta belum tentu karena cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang berupaya kemudian berikhtiar bahwa semoga anugerah Allah yang Allah berikan dalam urusan dunia ini karena cintanya. Karena Allah berikan harta kepada hambanya karena faktor cinta dan Allah tidak cinta. Di sini juga kita memahami ada sifat mahabbah, sifat cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mencintai, memiliki cinta. Dan ada yang diberikan harta dunia tidak dicintai oleh Allah, bahkan sebagai pesan laknat. Siapa? Qarun. Qarun diberikan harta dunia oleh Allah. Apakah Allah cinta kepada Qarun? Tidak. Allah berikan kedudukan, jabatan, kekuasaan. Dari jabatan kekuasaan itu kemudian dia meraup keuntungan dunia. Dia menjadi kaya raya, berkuasa. Fir'aun. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi Fir'aun di zamannya. Apa yang dia inginkan, dia ambil, dia tahan dari rakyatnya. Enggak ada yang bisa melarang. Dia ambil hak orang yang dia inginkan. Siapa yang melarang Fir'aun? Konsekuensinya dibunuh. Jangan ditanya urusan-urusan dunia, harta kekayaannya. Begitu juga orang yang menjadi kepercayaan Fir'aun, Haman, berkuasa. Ya. Tambang mana yang ingin dia kuasai, umpamanya, ya terserah dia. Dia bisa mengambil dengan paksa hak rakyat. Ya. Dia mau ambil yang mana, terserah Haman, dia berkuasa. Ya. Orang yang dipercaya oleh Fir'aun, Allah kasih. Tapi apakah karena cinta? Enggak. Jadi al-mal, harta, yu'ti, diberikan oleh Allah. Al-mala man ahabba wa man la yuhib. Siapa yang dicintai oleh Allah dikasih, yang enggak dicintai dikasih juga. Karena harta bukan tanda tanda mutlak seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra ayat 20. Wa kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Al-Isra ayat 20. Dan kami berikan mereka semuanya, wa kullan numiddu, semuanya di antara mereka kami kasih. Haula mereka, wa haula dan mereka juga. Dua kali Allah menyebut kata haula, mereka kelompok yang dicintai oleh Allah, kelompok kanan yang berbuat kebaikan, memakmurkan bumi, menghadirkan kemaslahatan untuk manusia. Numiddu, ya kami kasih mereka. Siapa? Minal mu'minin, disebutkan dalam tafsirnya minal mu'minin, orang-orang beriman. Orang-orang beriman dikasih oleh Allah. Ya, kita menemukan orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, Allah cukupkan dunianya. Di kalangan para ulama juga kita dalam kehidupan salaf kita lihat, ada yang kaya raya, subhanallah. Di Baghdad, di Madinah, siapa ulama yang kaya di Baghdad? Ya. Abul Hasan, ya. Asy-Syaibani, Imam Hasan Asy-Syaibani, kaya raya. Kaya betul. Muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Sampai dia nggak simpan hartanya itu di kamar pribadi udah penuh. Sampai di ruang-ruang tamu, nggak tahu banyak hartanya disimpan di mana. Sampai di ruang tamu. Jadi kalau ada orang yang datang, ya, datang kemudian bertanya tentang hukum, sudah minder duluan. Masuk ruang tamunya Hasan Asy-Syaibani itu udah lihat, hartanya banyak banget. Mohon maaf, kira-kira kalau dia mau datang, mau bawa sesuatu, ya kan kalau mau datang ke ulama, mau nanya, bawa sesuatu, dia udah minder duluan. Wah, kaya betul. Makanya kemudian ini yang dipertanyakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kalau di Madinah siapa yang kaya? Imam Malik kaya. Ya.
Amidul Madinah, tiangnya kota Madinah. Siapa? Imam Malik, kaya juga. Ya. Artinya Allah memberikan pesan sayang, cintanya juga bisa lewat harta, tapi kepada orang-orang orang soleh. Berarti orang-orang soleh bila mana diberikan harta, mudah-mudahan itu sebagai tanda mahabbah, tanda cintanya Allah. Dalilnya mana? Ya di Al-Isra ayat 20. Jangan selalu mengatakan, oh itu orang soleh kok kaya begitu. Jangan sampai seuzon. Ya. Kenapa enggak hidup sederhana? Ya Allah kasih. Ya. Allah kasih. Gimana? Seseorang kan bisa izzah, ya, memiliki sebuah kehormatan, wibawa, tidak meminta-minta, tidak mengharap kepada orang lain, karena Allah sudah cukupkan. Ya. Adapun jalurnya Allah a'lam, ya, lewat mana yang Allah kehendaki, apakah lewat bisnisnya atau mungkin dia dapat hadiah. Nabi SAW diberikan hak untuk mengambil dari ghanimah. Kalau Nabi mau kaya gitu ya. Kalau Nabi mau kaya menyimpan harta di rumahnya, oh cukup betul. Karena Allah berikan hak dari harta ghanimah. Hanya saja Nabi kan memilih bahwa beliau enggak mau. Semua yang beliau dapatkan tidak disimpan di rumah, langsung dibagikan. Ya, kita menemukan riwayat bahwa sampai makanan pun tidak ada yang mencukupi untuk Nabi SAW dan keluarganya. Bukan karena Nabi miskin, itu pilihan Nabi. Beliau gelontorkan, beliau kasih kepada sahabat-sahabatnya, pada kaum muslimin. Ya, jadi kalau ada orang yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah secara zahir, ya, dia dekat dengan Allah, kemudian diberikan harta, ya kita berhusnuzon, berbaik sangka. Ya. Atau kita sudah membentuk diri kita, jemaah. Kita sudah menjadi orang saleh, orang taat, berusaha menjalankan syariat Allah, perintah-perintah Allah, kemudian Allah mudahkan rezeki kita. Ya, kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan itu karena bentuk cintanya kepada kita. Tapi perlu kemudian kita mawas diri, karena bisa saja ada bentuk istidraj. Istidraj, Allah berikan harta kepada seseorang, tapi bukan karena mahabbah, bukan karena cinta. Ya. Wa haula, dan kami juga berikan kepada mereka, kata Allah pada ayat ke-20 di dalam surat Al-Isra. Mereka yang pertama orang beriman yang dicintai oleh Allah. Mereka yang kedua orang-orang kafir. Min ata'i rabbika, semua itu adalah pemberian Rabbmu, pemberian Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, tidak ada yang mampu menghalangi, menahan pemberian Allah. Allah mau kasih siapa saja akan sampai. Tidak ada makhluk yang zahir, makhluk yang gaib bisa menghalanginya. Nah, ini bentuk keyakinan kita bahwa rezeki yang sudah ditakdirkan atas diri kita atau atas orang lain tidak akan tertahan oleh apapun dan oleh siapapun. Ya. Kita nggak bisa menahan rezeki orang lain. Ya. Seperti apapun mati-matian kita, wah jangan sampai dia nanti sukses di bisnisnya ini, dia berhasil dapat untung ini. Oh, dihalang-halangi berbagai macam cara dari A sampai Z. Jadi dihalang-halangi. Kalau Allah sudah kasih, siapa yang bisa menghalang-halanginya? Begitu juga ketika kita berusaha, kita berikhtiar, kemudian kuat dugaan kita, wah ini kayaknya orangnya licik nih. Nah, ini dia dendam sama saya ini. Ini kayaknya dia mau menggagalkan proyek kita ini. Berbagai macam cara. Sudah tawakal kepada Allah. Kalau memang itu adalah dari ata'i rabbika yang disebutkan dalam ayat ini, kalau Allah memang sudah takdirkan akan sampai ke kita. Baik dari manusia ataupun dari hal-hal yang gaib. Tidak ada yang mampu menghalangi rahmat Allah turun kepada seseorang. Mahdzura, tidak ada yang mampu menghalanginya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, Allah memberikan harta dunia bagi orang yang bagi yang dicintai, dan
yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki adalah pemberian Allah, maka kita minta kepada Allah Rabbul Alamin. Pada kalimat sebelumnya, akhlak yang mulia juga pemberian Allah, maka jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan bentuk kesempurnaan iman seseorang dilihat dari akhlaknya. Nabi mengaitkan akhlak mulia itu dengan keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang baik. Husnul khuluq. Nah, para ulama kemudian menjelaskan apa itu husnul khuluq, akhlak yang baik. Kalau Imam Ahmad menyebutkan bahwa husnul khuluq adalah an tahtamila ma yakunu minan nas. Orang yang mampu mengendalikan dirinya apabila mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari manusia. Ada orang yang berbuat buruk, tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Mohon maaf, dicaci maki, ya kan? Dihina, tapi dengan kuat dia menahan jiwanya untuk tidak membalas hinaan itu. Nah, itulah husnul khuluq. Kalau Nabi ditanya tentang, ya Rasulullah, apa yang paling menyebabkan seseorang banyak masuk surga? Nabi bilang takwa dan husnul khuluq. Husnul khuluq ini bagian dari takwa sebenarnya, tapi dikhususkan oleh Nabi SAW. Takwa dan akhlak yang baik. Nah, ulama mengomentari akhlak yang baik itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Kalau Imam Ahmad mengatakan husnul khuluq, yang dimaksud dengan husnul khuluq itu adalah orang yang memiliki sifat sabar. Sabar mengendalikan dirinya ketika sampai kepada dia sesuatu hal yang tidak dia senangi dari orang lain. Apakah dia ditipu, ya kan? Dihina, dizalimi, dia mendapatkan perilaku yang tidak baik dari manusia, dari orang lain. Tapi kemudian dia mengambil sikap bahwa saya nggak akan balas. Dia serahkan kepada Allah. Dia menahan jiwanya yang mendorong dia, udah kamu balas dia. Ya, dia udah berbuat zalim, balas kezalimannya. Dia udah berbuat jahat, masa kamu berdiam diri? Kamu dihina seperti itu. Dia mampu mengendalikan diri. Nah, inilah maksud husnul khuluq. Kalau pendapatnya Imam Ahmad. Berarti seseorang yang sudah mengendalikan dirinya seperti itu, kalau kita paham dari sabda Nabi, dia menjamin dirinya untuk masuk surga. Ya. Tapi kan berat, Pak, ini berat. Kita memilih untuk diam, tidak membalas, tidak merespon keburukan, kejahatan yang dialamatkan ke kita. Kalau Imam Ibnu Mubarak beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan husnul khuluq? Beliau mengatakan husnul khuluq itu bastul wajhi. Kalau kamu selalu menampakkan raut wajah yang bersahabat kepada siapa saja, dia tidak pernah membeda-bedakan, atau dalam kondisi apapun dia menampakkan raut wajah yang ceria, yang mengembirakan. Kalau dia bertemu dengan siapapun, orang senang bertemu dengan dia. Ya. Mohon maaf jemaah, jangan sampai ada orang yang mengatakan, waduh, kalau kita ketemu dia bawaannya cemberut melulu, nggak bersahabat. Kalau ketemu sama dia, kayaknya dia nggak senang ketemu sama kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan husnul khuluq menurut Imam Ibnu Al-Mubarak adalah orang yang selalu menampakkan ya wajah yang menggembirakan, persahabatan. Ya. Wa bazlul ma'ruf, dan gemar memberikan kebaikan kepada orang lain.
Husnul khuluq itu orang yang gemar berbuat baik. Wa kaful adza, dan tidak ada dalam hatinya niatan untuk menyakiti siapa saja. Kalau Imam Ibnu Barak ada 3 akhlak mulia yang menunjukkan seseorang memiliki husnul khuluq. Selalu menampakkan wajah yang menggembirakan, menyenangkan, kemudian gemar berbuat baik dan tidak menyakiti orang lain. Ya, ini akhlak yang mulia. Kalau Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang ma makna husnul khuluq. Imam Hasan Al-Basri ini kibarut tabi'in. Beliau mengatakan husnul khuluq adalah al-karam wal ihtimal. Kedermawanan. Orang yang memiliki sifat dermawan, ini orang yang memiliki sifat husnul khuluq wal ihtimal, dan mampu mengekang dirinya ketika marah. Mampu menahan amarahnya. Ya. Dia mau marah nih. Tapi dengan sekuat tenaga dia menahan emosinya, dia menahan amarahnya. Ya. Dan kadang ini yang berat, Pak. Karena disulut setan. Al-ghadabu minasyaitan. Kemarahan itu timbul karena bisikan setan. Ya. Nabi ditanya, ketika seseorang minta nasihat kepada Nabi, apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Tahan emosimu, jangan marah, jangan melampiaskan kemarahanmu. Walakal jannah. Kau akan dijamin surga. Kau akan dijamin surga. Kau akan dijamin surga. Kalau tidak salah Imam Ahmad yang mengatakan tidaklah seseorang ketika dia marah melainkan dia dalam keadaan gila. Imam Ahmad mengatakan junun, kegilaan. Karena kalau orang lagi marah kan tidak bisa mengendalikan apa yang dia ucapkan. Semua keluar dari A sampai Z. Kalau lagi marah, bahkan tindakan-tindakan pun. Kalau seorang istri marah di rumah, kalau lagi di dapur, apa yang pecah, Pak? Lagi marah, lagi di dapur, bisa piring, bisa sendok yang melayang. Kalau marah di ruang tamu, bisa guci bapak yang beli di Itali, pecah, Pak. Ya, guci-guci mahal itu dipecahin. Padahal setelah itu, ya Allah, kenapa? Ini kan mahal, baru nyesel. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, husnul khuluq itu orang yang memiliki sifat dermawan dan mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dan ada pesan Nabi, jemaah. Kalau seseorang dalam kondisi marah, ini sedang disulut setan. Setan diciptakan oleh Allah dari api dan tidak ada sesuatu yang bisa memadamkan api melainkan air. Makanya Nabi kemudian perintahkan untuk kita berwudu. Ya. Setelah wudu ya salat saja. Al-ghadabu minasyaitan. Kemarahan itu dari setan. Dan ada tipsnya dari Nabi, kalau seseorang lagi marah, rubah posisinya. Ya. Lagi berdiri, duduk saja. Ini kalau diteliti dari ilmu kesehatan, Allah alam. Ya, mungkin kalau tadi detak jantungnya ya terpompa dengan cepat, kalau dia duduk, mungkin akan tertelisir. Ya. Duduk, kalau lagi duduk ya udah berbaring. Ya, baring. Walaupun kemudian nanti dinyap-nyap sama istri, tuh kan bapak tuh kalau diajak ngobrol lagi marah, gitu kan. Udah tidur aja, Pak. Udah tidurnya ke masjid. Tinggalin. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah terjadi ya, perbedaan pendapat dengan istri beliau Fatimah. Alim, sahabat Nabi. Babul ilmi, orang yang sangat alim.
sahabat Rasulullah mulia, dijamin masuk surga. Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasulullah. Terjadi perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dengan istri beliau. Ya, kemudian sebagai manusia biasa mungkin, walaupun kita nggak mendengar kalimat apa yang terucap, tapi ini terjadi perselisihan. Mereka juga manusia, mungkin tersulut, mohon maaf, emosi, amarah. Sebagai manusia biasa, Ali, ya udah, apakah memilih kemudian terus ya bertengkar atau menimpali istrinya, atau menyampaikan argumentasi yang benar menurut dia tapi mungkin nanti dipandang nggak benar oleh istrinya? Itu dugaan kita. Beliau memilih, ya udah, dia tinggalkan istrinya. Dia pilih masjid untuk menenangkan dirinya. Beliau tidur ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah putrinya Fatimah, melihat wajah putrinya, oh ini kayaknya ada sesuatu ini. Kan dari wajah nampak apa yang di dalam hati terwakili di wajah kita, nampak. Kenapa? Ada apa Nanda, anaknya? Ada masalah? Mana Ali? Fatimah tidak menjawab. Oh iya, ada hidup rumah tangga, ada ujian, ada cobaan. Mana Ali? Fatimah tidak menjawab. Oh, Rasulullah tahu kayaknya ini ada sesuatu. Nabi langsung cari, mana Ali? Ditemukan Ali bin Abi Thalib tidur di masjid. Makanya dibangunkan, kum ya Aba Turab. Ya, turab itu artinya tanah. Ya, Masjid Nabawi dulu bukan seperti ini. Tidak beralaskan lantai dari keramik, marmer. Ya, ada karpet enggak? Dari tanah. Ali bin Abi Thalib tidur di situ. Dan dia bangun masih ya nempel debu-debu di pipinya. Kemudian Nabi mengatakan, kum ya Aba Turab. Begitu. Ya. Dia memilih, ya udah, dia tinggalkan istrinya. Meninggalkan istrinya dalam situasi seperti itu bukan meninggalkan masalah. Bukan tidak mau menyelesaikan problem yang terjadi. Tapi menurut Ali bin Abi Thalib, dan mungkin menurut laki-laki, ya, menurut para suami, ya udah, tinggalkan sebentar, biarkan ya masalah ini nanti diselesaikan pada waktunya, pada situasi yang lebih menenangkan, lebih kondusif. Dia tinggalkan istrinya. Udah, pilih itu aja, Pak. Timbang nanti ada dua setan yang ya mengambil kesempatan, dia sulut suaminya. Oh kan, istri mau ngomong begitu. Begitu juga istrinya disulut setan, akhirnya ya saut-sautan. Udah. Jadi para istri, bila mana sedang terjadi pertikaian di rumah tangga, kemudian suami memilih keluar rumah, meninggalkan istrinya dalam keadaan marah, berhusnuzon saja, berbaik sangka saja. Bukan berarti dia meninggalkan istrinya, tidak mau menyelesaikan masalah. Bukan lagi lari dari masalah, enggak. Justru dia sedang menyelesaikan masalah. Tapi persentasenya baru berapa persen? Mungkin baru 5%, 10%. Sehingga 90%-nya nanti diselesaikan ketika semuanya sudah tenang. Jadi nanti ini masjid dilihat aja, tiba-tiba ada bapak-bapak yang di sholat duhanya kok tidur di masjid nggak pulang-pulang. Kenapa? Enggak nunggu sholat zuhur ketimbang di rumah. Enggak ada kerjaan, sudah pensiun, atau mungkin udah lagi istirahat, kayaknya nyaman tidur di masjid ya, biar nanti azan langsung nggak di masjid ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, husnul khuluq yang dimaksud dan Nabi SAW ini diinterpretasi oleh para ulama. Ada yang mengatakan husnul khuluq itu adalah sifat dermawan ya. Berarti ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa perkara yang paling menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga? Harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Begitu. Karena Imam Hasan Basri mengatakan husnul khuluq itu adalah kedermawanan. Berarti seseorang dengan kedermawanannya Allah hantarkan dia masuk surga. Ya.
harta yang kita miliki, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir makalah ini sahabat Abdullah bin Mas'ud dan berkata, "Man dhanna bil mali ayyunfiqahu." Barang siapa yang dihinggapi oleh sifat kikir, dia takut menginfakkan hartanya, wa khafal aduwa ayyujahidahu, dan dihampiri rasa takut terhadap musuh, dia enggak mau melawan musuh. Ya. Kalau ada orang yang dalam hatinya sifat pengecut gitu ya, takut menghadapi musuh, wahabal lail ayyukabidahu, dan merasa berat bermujahadah di malam hari. Siapa di antara kalian yang kok ada rasa kikir di dalam hati, takut berinfak, kemudian memiliki sifat pengecut menghadapi musuh, dan berat bangun malam untuk salat sunnah, imam tahajud, imam hajat, atau salat-salat sunnah lainnya, kok berat bangun di malam hari, apa pesan Abdullah bin Mas'ud? Falyukthir min qawli, rutinkan membaca doa ini atau kalimat ini, la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ada tahlil, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir. Ya. Jadi Imam Al-Bukhari mencantumkan nasihat Abdullah bin Mas'ud di dalam kitabnya ini. Karena dia meriwayatkan kalimat ini dia mauquf, bukan sabda Nabi. Tapi di riwayat yang lain disebutkan ini marfu. Ya. Tapi marfu itu artinya bahwa ini sabda Nabi, bukan ungkapan Abdullah bin Mas'ud. Nabi menyebutkan bahwa ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu adalah laksana bintang yang menggantikan Nabi SAW. Idza tadaitum ihtadaitum, ucapan mereka, perbuatan mereka ikuti. Kalian mendapat petunjuk dari semua ucapan mereka, perbuatan mereka, sebagaimana kalian mendapat petunjuk ketika mengikuti ucapanku dan perbuatanku, kata Nabi. Hanya saja kalau di yang lain dia marfu sampai kalimat bahwa Allah memberikan yukti, Allah memberikan dunia, bukan mengatakan harta. Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Sampai di situ. Sampai kalimat tersebut, ini hadis. Ya, hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalimat berikutnya, ini makalahnya, ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat kikir, takut berinfak, takut mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Apa yang menyebabkan dia takut? Hartanya kurang. Ya. Apa yang menyebabkan dia takut? Ya. Dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah berat. Oh, ini nanti buat dihitung, ini buat anak kita, ini buat anak, semuanya buat anak. Tidak ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki sifat pengecut, takut berjihad di jalan Allah, dan berat bangun malam untuk salat tahajud, maka lazimkan 4 kalimat. Kalimat tahlil, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. La ilaha illallah. Kemudian subhanallah, kemudian tahmid, walhamdulillah, wallahu akbar. Nah, kalau kita mengamalkan ini, berarti kita mengamalkan petunjuk sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mengikuti mereka sudah ada jaminan dari Nabi. Idza tadaitum ihtadaitum. Kalian mengikuti apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan, kalian dalam kebenaran, mendapat petunjuk dari
dari Allah. Inilah as-salaf. Ini salafus saleh. Ya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, jemaah sekalian Allah muliakan. Coba kita bahas terakhir, ma yu'khadhu minal hadits. Apa faidah dari yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud? Bayanu 'azamatil akhlaq al-karimah. Ini penjelasan agungnya akhlak yang mulia. Ya, akhlak mulia ini memiliki kedudukan yang agung. Bayanu anna man ibtuliya bil bukhli wal khauf minal adu wa adami qiyamil lail fa alaihi an yukthir min hadzal du'a. Barang siapa di antara kalian yang diuji oleh Allah, ibtila, diuji, ujian Allah, ujian rasa bakhil, takut berjihad, kemudian enggan bangun salat malam, maka perbanyaklah membaca hadzal du'a al-mubarak, doa yang diberikan keberkahan oleh Allah. Ini doa yang berkah, disebutkan oleh ulama di sini. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ya, sebelum keluar dari majelis ini, insyaallah semua jamaah sudah hafal ini. 4 kalimat. Pertama, tahlil, la ilaha. Kedua, tasbih, subhanallah. Yang ketiga, tahmid, alhamdulillah. Yang terakhir keempat, takbir, Allahu akbar. Coba saya minta semuanya kita baca. 1, 2, 3. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Insyaallah dengan mengamalkan seperti itu, nanti tubuh kita ini jadi alarm. Tiba-tiba mata kita tek bangun jam 3, setengah 3, jam 2, setengah 2, bangun salat malam. Hati kita tergerak untuk tidak rasa takut berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberanian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin ini yang perlu kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan? Syuruk jam terbit jam 32 masih ada waktu, silakan. Kalau gitu saya bacakan wafis sahih, ya, dalam riwayat yang sahih kalimat ini nih, yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin kata Nabi, Masya Allah, beruntung. Wa asyara biyadihi li khamsin, dan Nabi memberikan isyarat, ma athqalahunna fil mizan, begitu berat timbangannya ya di akhirat nanti orang yang mengucapkan subhanallah, ya, kalimat tasbih, walhamdulillah, dan kalimat tahmid, tasbih, ya, mensucikan Allah dari perkara-perkara yang syirik, walhamdulillah, dan memuji Allah atas karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala, wala ilaha illallah, dan kalimat tahlil, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan kalimat takbir, ya. Jadi Nabi menyebutkan bahwa akan berat timbangan pahala orang yang mengucapkan 4 kalimat tadi. Kalau dalam sabda Nabi yang pertama disebut adalah tasbih. Kalau Abdullah bin Mas'ud menyebut tahlil, ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita sering dengar ada orang yang melantunkan kalimat ini, ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Ada yang menambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadikan dia ini sebagai zikir rutin kita, ya. Kata Nabi, bakhin itu adalah kalimat yang menunjukkan begitu besar pahala
orang yang membaca kalimat ini, ya. Kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Hanya saja mungkin nanti muncul pertanyaan, bolehkah kita baca ini bersama-sama dalam satu majlis dengan berzikir bersama? Ya, Nabi menyebutkan bahwa orang yang duduk di satu majlis, berkumpul di satu majlis, kemudian yatadzakaruna bainahum, dan mereka saling memberikan nasihat, ya, mereka zikir di satu majlis tersebut. Nah, zikir di satu majlis, ya, apakah dengan bersama-sama atau zikir sendirian? Di sini khilafnya di kalangan para ulama. Kalau yang kemudian berzikir bersama-sama di satu majlis dengan membaca kalimat-kalimat yang tadi untuk membuka suatu majlis, umpamanya sebelum kita mulai majlis kita, kajian kita sama-sama membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, silakan. Ya. Karena dalilnya tadi bahwa tidaklah di satu majlis mereka yatadzakaruna bainahum, mereka saling memberikan nasihat dan mereka berzikir di majlis itu. Maka turun malaikat-malaikat Allah, diliputi oleh rahmat Allah. Atau kita baca sendirian. Silakan. Yang tidak boleh, jamaah sekalian Allah muliakan, adalah kemudian dalam hal ikhtilaf ini kemudian saling menghujat bahwa itu enggak ada dalilnya, padahal ulama masih ikhtilaf di situ. Ya, silakan kita pilih yang mana, dan kita menghormati pendapat orang lain. Ya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Bapak, mungkin ingin tanya. Tadi sudah siap-siap tanya. Berikan kesempatan yang biasa nanya. Fadhal. Ya, silakan. Tadi jadi majelis ini untuk bertanya. Kita ada jawabannya, kita jawab. Kalau nggak ada jawabannya, kita katakan Allahu a'lam. Dan itu jawaban yang paling benar. Allahu a'lam. Dan tidak semua jawaban kita itu, ya, memuaskan yang bertanya. Tidak semua jawaban kita memuaskan semua yang di majelis. Karena di majelis itu bisa saja berbeda-beda pandangannya, berbeda-beda pendapatnya, beda marjaknya, referensinya beda. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan di pagi hari ini. Jangan hanya sampai sebagai ilmu saja, tapi berupaya kita amalkan. Kalau kita punya zikir rutin, ya udah amalkan zikir rutin yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ma'thur dari para sahabat. Pagi hari ini kita mendapatkan zikir dari kitab Al-Adabul Mufrad, periwayatannya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya udah amalkan ini. Tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Kalau riwayatnya Abdullah bin Mas'ud dari tahlil la ilaha illallah. Terserah kita mau ikut yang mana. Kalau dalam hadis Nabi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau dari Abdullah Mas'ud, tahlil dulu la ilaha illallah dan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Jadikan sebagai zikir warid rutin. Bukan hanya di majelis ketika kita selesai sholat, tapi dimanapun. Ya, ketika kita mengendarai kendaraan, jalan, ya, melakukan aktivitas, basahi lisan kita dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan jamaah.
Harapannya adalah, kenapa saya memotivasi seperti ini? Mudah-mudahan itu sebagai amal jariah. Kalau ada di antara jamaah ternyata setelah mendapatkan kajian ini mengamalkan zikir ini, insya Allah yang mengamalkan dapat, yang menyampaikan juga dapat. Insya Allah saya dapat transparan pahala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.